Yo, what's up guys? Balik lagi bareng kita. Pastinya Triple R Podcast. Podcast yang random dan suka-suka kita. Apa kabar nih kalian? Baik. Seperti biasalah. Ya, Baik lah ya. baik lah, apa namanya, ya udah baik gitu. Baik. Nggak ada yang beda gitu. Masih sama aja. Iya, sama-sama aja sih, bener-bener. Iya. Apa nih Iya. topik kita hari ini nih? Ngebahas ini kali ya, mungkin kebiasaan orang Indonesia gitu ya. Sekarang kan waktunya banyak berpikir gitu ya. Dengan banyak masalah seperti ini kan kita akan kembali ke kalau orang suka pada bilangnya new normal ya kan. Nah, New normal. iya, alangkah baiknya kita tuh kembali dengan gimana ya, mindset positif. Kebanyakan orang tuh kan ya gimana ya, gara-gara betapa panjangnya masalah ini kayak udah pada mikir negatif gitu, netting gitu ya. Tapi menurut gue ya kita harus kembali dengan malah bukan new normal, new positif gitu menurut gue. Kembali dengan ide-ide positif baru dan kebiasaan-kebiasaan positif baru gitu loh. Terutama menurut gue yang paling penting itu adalah konsep waktu kepada ya seluruh orang gitu, seluruh rakyat Indonesia terutama. Betapa pentingnya kita tuh untuk on time menurut gue. Jadi kebanyakan orang Indonesia kan sebelum new normal ini kan terkenal dengan ngahetnya kan. Benar. Apalagi di ibu kota kan, dengan alasan macet. Iya, banyak sebenarnya alasan Selalu. banyak. Ada Ya aja. banyak. Banyak. Kan maksudnya macet ya gimana ya? Gue juga kalau misalkan ada orang bilang macet gitu ya gue juga tahu Jakarta macet gitu ya. Ini nggak usah kasih tahu gitu, nggak usah dikasih tahu kayak. Iya. Ya udah terus kalau macet kenapa? Gue nyampe tuh. Tapi kenapa lu kagak nyampe? Kan Betul, itu dia. jadi maksudnya setelah new normal ini kebiasaan kita yang biasanya nggak ahead itu dilakukan lebih positif lagi maksudnya gitu. Iya, jadi kan ini ibarat kata kalau bagi gue ya, di image gue nih masa-masa ini tuh masa-masa bumi tuh maintenance, kasarnya maintenance gitu ya. Oleh karena itu, ketika bumi lagi maintenance, kita sebagai pribadi juga harus maintenance dong. Jadi kita tinggalkan yang buruk-buruk nih, kebiasaan buruk ataupun malah masa-masa buruk kita tuh di belakang, dan kita kembali lagi ke new normal ini. Kalau gue pengen nyebutnya sebenarnya new positif. Bentar deh, interupsi. Iya. Nih di kamar gue kayak ada sunset ya. Dan gue gampang ya kan. Lanjut. Pamer lampu kebiasaan emang sombong. Kalau apa namanya, ya kan bukan yang hue itu kan, ya udah nggak usah dipamerin. Iya. Oh iya, bukan yang hue ya. Kecuali yang hue. Siap. Nah, Lanjut. apa jadi kalau misalkan nih ya, kalau gua itu tuh orangnya gimana ya, kalau untuk soal waktu sih gua, kalau menurut gua sendiri ya memang kan orang bilang kalau kita nggak bisa menilai diri kita sendiri ya. Kalau gua mencoba menilai ya gua orangnya cukup tepat waktu lah, nggak telat tapi nggak early, tapi lebih cepat dari tepat waktu gitu kan. Kalau early kan misalkan misalkan gue ada tugas, misalkan deadline-nya itu seminggu, nah gue tuh
ngerjain tuh di tengah-tengah lah gitu. Jadi ya gue kayak gitu lah. Masih tepat waktu lah dibilangnya. Nah, kalau untuk soal janjian juga gue sih juga begitu. Misalkan gue janjian jam 9, gue itu tergantung jarak juga. Gue biasanya nyampe itu 10 menit sebelum jam janjiannya. Misalkan janjian jam 9, gue jam 8.50 gue udah datang, biasanya sih gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan gue juga pernah telat gitu loh. Gue pernah. Iya, pasti. Maksudnya telat karena gue tuh pernah waktu itu gimana? Jadi cewek gue mau jemput gue. Nah, udah janjian. Gue udah nyampe nih di tengah-tengah tuh, dia nggak nyampe sampai akhirnya gue jalan kaki ke tempat cewek gue, ternyata ada truk kebalik. Kebalik jalan kaki. Iya, jadi gue kan naik bus, gue lagi naik bus ceritanya nih, lagi naik bus ke rumah cewek gue, dijemput mau main ke tempatnya lah. Nah terus ngapel. Ya terus habis itu gue tanya nih, kok nggak nyampe macet. Gue mikir iya sih emang biasa macet, cuma kok nggak nyampe gitu. Gue nunggu tuh udah 15 menitan gitu kan, sampai akhirnya gue kok kagak gerak-gerak. Gue jalan kaki tuh nggak gitu jauh, jalan kakinya mungkin 1,5 kilometer atau 2 kilo gitu, dekat sih, nggak jauh. Terus tapi yang gue lihat tuh di maps itu tuh dia nggak berubah gitu, sampai akhirnya gue telusurin, tiba-tiba ada truk kebalik. Iya, tapi ini memang suka ada aja gitu ya. Kecuali kalau yang kayak begitu gue kayak udah ya mau gimana gitu. Mau gimana lagi ya kan. Semua orang jadi telat itu, bukan dia doang gitu. Iya benar. Tapi kan ini yang sebenarnya jadi masalah tuh kan gimana ya, mindset orang Indonesia, terutama yang muda-muda gitu kali ya, yang menyepelekan waktu gitu kan. Padahal itu penting banget loh. Gimana ya? Ketika kita udah masuk ke ranah profesional itu, wah, tanggung jawab kita responsibility kita tuh gede. Apa-apa harus on time gitu loh. Mulai dari kerjaan yang kecil maupun project yang besar gitu. Dan menurut gue alangkah lebih baiknya kalau kita udah ngebangun habit itu di lingkungan yang nggak formal gitu loh, di pertemanan kita misalnya. Kayak kalau misalnya janji mau nongkrong jam segini, datang jam segini, nggak usah ngaret gitu. Menurut gue itu penting banget. Nah itu kalau di klub motor gue tuh biasanya yang kayak gitu-gitu tuh banyak tuh, yang anak-anak muda ya, kayak misalkan ayo Sanmohe gitu kan. Udah nih yang tim bangun pagi tuh jam 5 kan, jadi nggak nih, terus udah nungguin tuh, udah ketemu, ada 3 orang nih, 4 orang gitu kan, kagak ada kabar, diteleponin, ya udahlah kita tinggalin. Siang-siang jam 11-12 siang itu udah kepanasan gitu ya, sorry baru bangun. Nah itu biasanya tuh makhluk-makhluk kayak gitu disebutnya sebagai kang gocek. Ngerti nggak maksudnya kenapa kang gocek? Kang gocek. Jadi gini, kayak lu gini, lu main bola, main bola, terus kayak lu ini istilahnya gimana ya? Lu ketemuan sama musuh, kayak itu yuk kita damai aja nih. Pokoknya jalan tengah gitu, kayak jalan tengahnya itu tuh ketemuan gitu kan. Nah tapi dikibulin, nggak ditepatin sama dia, digocek, terus kitanya nungguin aja gitu, kang gocek gitu. Kang gocek. Lu menurut lu gimana, Vi? Gue sih, gue pernah sekali, ini telat gue paling parah, Pak. Waktu itu gue masih pacaran kan, rumah mantan gue tuh dulu gue pacaran baru sekali, Tot. Kan ada season 2-nya. Hah? Kan ada season 2-nya kau itu. Iya, ada season 2. Season pertama. Oh, season pertama. Kan kampus kan di Kalibata kan. Nih. Nah, gue dari Kalibata tuh janjian. Gue kan keluar sengaja jam 4 kan biar gak macet. Soalnya gue kelar kelas tuh jam 3.50. Jadi keluar kelas beres-beres gue langsung masuk mobil kan, cabut. Gue janjian tuh jam 6.
Ya Kalibata Pamulang kan lewat tol jam 6 nyampe lah ya, harusnya dari jam 4 lah. Harusnya udah sih lewat. nyampe, ha. Iya, udah lewat macet tuh. Nggak nyampe. Emang nggak nyampe? Nyampe dong, Pak. Lu telat kan? Ya, iya nyampe kan. Nggak? Iya. Iya. Ya udah terus lanjut. Kan biasanya nyampe anjing. Biasanya nyampe. Nah, intinya lu telat kan hari ini kan? Iya. Nyampe. Ya udah terus. Gimana? Terus udah kan, gue jalan. Pertama masih aman tuh di daerah Pasar Minggu, lewat TB Simatupang aman, masuk tol kan. Di tol gue 3 jam Pak. Dari tol masuk TB Simatupang sampai tol keluar BSD itu 3 jam. Itu gue stresnya minta ampun anjing. Tol keluar BSD. Padahal jarang macet ya man tol situ ya. Jarang macet harusnya kan. Jarang macet. Macetnya tuh dari keluar tol sampai lampu merah. Yang mau kalau ke kanan ke kiri arah Pamulang, kanan muter balik BSD kan. Macetnya dari situ anjir. Sampai keluar tol macetnya. Wah gila, gue di mobil cuman denger lagu volume 20, gue begini dong di kaca anjing, tiduran anjing. Wah itu parah, otak gak gerak Pak, demi apapun. Berantemnya berapa minggu itu? Berantemnya tuh sehari, cuman pas kan gue ngajakin jalan kan. Pas di jalan tuh gue udah nyampe set, jemput dia jalan, itu gue diem-dieman di jalan Pak anjing. Kayak sama supir Grab anjing, tau gak lo? Kayak Grab sama penumpang, dia udah diem doang, udah nggak ada obrolan anjing. Lo masih bilang sayang, nih ini videonya, aku kudu apa gini loh, mau gimana? Nih gini loh, aku tuh ya udah, kamu menerima aku apa adanya nggak? Udah suka aku naik mobil, aku belum mampu beli helikopter gitu. Nggak, sampai gue bilang waktu pas macet, gue bilang kan, gue manggilnya nama dong, gue manggil nama kan, misalnya namanya nih kalau mobil James Bond, aku udah terbang dari tadi, udah nyampe, gue gituin anjing. Kan mobil gue bukan mobil James Bond ya bangsat. Terus katanya dia malah ngomel anjing, masih ngelawak anjing. Kan dia ngelawak ya. Maksudnya lu video call, itu kan macet total kan berarti kan? Lu video call, pas lu video call, sayang nih video call nih, terus lu keluar dari mobil, ini aku di tol nih, di tengah tol. Nih aku bisa berdiri di tengah tol, gimana caranya kalau misalkan ini tolnya jalan? Tolong pengertiannya. Mobil juga bingung aja. Harusnya gue berdiri ya. Harusnya gue berdiri tengah tol, bener. Tengah tol sampai naik ke atas mobil lu aja juga bisa itu. Oh iya, terus gini ya, nih tuh lihat. Lu bilang, nih sayang nih ya, jalan tol itu artinya apa? Jalan bebas hambatan. Nah lihat ini sekeliling aku nih hambatan atau bukan? Berarti nggak bebas kan? Nih mau gimana? Gitu. Sampai di belakang gua mobil taksi itu ngopi anjing di pinggir jalan tol sambil ngerokok, lu bayangin. Saking lamanya dia ngaso dulu Pak di pinggir tol Pak. Wah itu parah banget sih. Geblek. Gue pernah telat, gue paling parah. Gue pernah telat paling parah. Gue sih nggak telat. Gue nggak ada janjian jam berapa. Tapi gue bilang gue mau main ke rumah temen gue kan. Nah, rumah temen gue itu di Metro Permata. Metro Permata tuh Grand Lake City, tahu nggak? GLC ya. Nggak tahu kan? Gue mau main. Nggak tahu gue. Nggak tahu. Ya udah. Mana sih? Nggak. Ya di situ pokoknya. Itu bukan Karang Tengah Oh, Karang Tengah gue tahu. Iya kan, soalnya pintu tolnya kan, ya udah nggak usah bohong. Nah, terus apa namanya, gue ke situ itu jarak gue itu cuma 7-8 kilo doang jarak gue. Nah, gue naik mobil kan, gue lewat jalan potong. Karena gue nggak mau macet, gue lewat jalan potong gitu kan. Jadi lebih dekat lagi, cuma 6 kilo. Gue motong 2 kiloan lah, 5 kilo doang tuh jarak, kan deket banget kan itu. Gue jalan, gue jam 6 nih berangkat nih kan. Jam 6 gue mau nginep tuh sama temen gue bertiga kan. Gue naik mobil kan, terus sebenarnya macet gitu kan, Gue ya masih have fun aja gitu kan, apa dengerin lagu gitu kan.
Tapi karena macetnya total ya udah gue buka IG lah, gue berusaha menyenangkan diri gue gitu kan. Tapi yang gue heran gak maju-maju lama-lama. Terus gue diteleponin kan, ini macet nih, gue video call, iya ini macet gitu loh, ya udah tunggu sabar gitu kan, tunggu sabar. Terus pas gue lihat jam berapa nih? Jam 10 malam. Gue jalan jam 2 sore. Dan lo tahu itu masih setengah, itu udah setengah perjalanan lewat dikit. Ya baru setengah perjalanan jam 10. Anjing. Sampai kayak berarti berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 4 jam. Terus gue mikir kan apa macet gitu kan. Sampai akhirnya gue sabar-sabar menunggu. Gue nyampe rumah temen gue yang jaraknya cuma 5 kilo itu, gue nyampe jam 11 lewat dikit. Oh gila. Oh bayangin. Emang itu macet gara-gara apaan emang? Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Nggak, gue sepanjang jalan nggak ada. Maksudnya gimana ya, macet lampu merah doang. Gila. Oh gila lah. Untung waktu itu gue lagi naik mobil diesel, bensinnya murah, ya udah. Tapi tetap aja nih, gue kan biasanya nih enak kan gitu kan. Aduh, gue dari mulai gue rebahan, gue gimana, gue pindah ke belakang, gue tiduran, itu nggak gerak mobilnya. Gila. Gue nggak ngerti, dan semenjak itu gue nggak pernah lewat situ lagi sampai sekarang. Anjir. Parah, macet banget berarti ya. Nah, kalau lu berdua kan ngaretnya memang tak disengaja gitu kan, ya di luar kendali kalian. Kalau gue pernah, ini parah banget sih, tapi gue nggak peduli lah ya. Gue sengaja. Jadi ceritanya waktu masih SMP. Jadi ceritanya ini teman gue baru pacaran gitu kan. Cupu gitu kan, takut gitu. Cik, temen gue pacaran dong. Lu gila gue kan. Lu ngapain gitu. Ngapain ngajak gue. Disuruh jadi nyamuk anjing. Ada gue gitu loh. Itu cuma aja biar bertiga doang. Tapi dia mohon-mohon, gue kasihan. Ya udah. Besoknya gue bangun itu kan, janjian jam 1. Gue bangun, anjir gue malas banget. Ya udah akhirnya gue ngaretin. Gue sampai ya makan pelan-pelan, mandi, gue nikmatin mandinya, sabunnya sampai 3 kali. Gue ingat tuh. 3 kali. Nonton TV dulu gitu. Waduh, ini bagus. Terus gue ketiduran di sofa. Gue udah siap gitu kan, penyetel TV, terus kayak sayup-sayup, gue ngantuk, ketiduran pak, ada kali 2 jam. Anjir. Gue ambil HP gue liat, oh iya, sebocah ya. Akhirnya ya gue di spam kan, waktu itu gue pakai WhatsApp di spam, di teleponin, ya gue telepon balik, woi lu di mana? Di rumah. Wah anjir lu gue aja belum berangkat gitu lah. Kalau lu kagak berangkat, ya nungguin lu. Ngapain nungguin gue? Yang mau pacaran kan lu. Ya begitulah ya. Kadang-kadang orang nggak jelas aja gitu. Mau pacaran tuh ngajak orang. Jadi ya sengaja gue telatin gitu justru malah. Akhirnya gimana? Tetap jalan? Tapi, akhirnya tetap jalan. Yang goblok tuh ceweknya nunggu. Kan temen gue lakinya kan. Ceweknya itu nunggu di mallnya 2 jam. Wah anjing, kasian dah. Ya. Iya. Gue gak ngerti lah itu jalan pikirannya tuh laki gimana, gue gak ngerti. Gue jadi kayaknya gue siram air keras anjing. Iya, bangsat. Mungkin lu 2 jam anjing di mall. Sampai kagak ngambek ceweknya. Wah, hebat. Ya mungkin gara-gara masa-masa awal pacaran kali ya. Iya, masa-masa awal kali masih oke lah. Ya tunggu aja 3 bulan tuh udah dianjing-anjingin tuh lagi. Nah, akan tetapi sumpah ya, kalau konsep waktu ini tuh menurut gua alangkah baiknya sebenarnya memang kita bangun ya mau gimana pun secara profesional untuk selalu on time gitu ya, mau dimanapun. Karena setelah gue rasain ya, tadi ngomongin gue SMP, gue jadi inget gitu loh. Kayak lu ngerasa gak sih, lu dari SMP ke SMA, terus kuliah gitu ya, lingkaran pertemanan lu tuh makin luas. Kayak ada banyak teman-teman lama lu yang makin kelamaan makin lost contact gitu loh. Nah, kayak gue tuh secara sadar tuh
harus gimana ya, ngendaliin untuk ngesusun waktu gue, gimana caranya gue nggak putus tali silaturahmi sama mereka gitu loh. Gimana gue ada waktu, ya gue bikin janji sama temen lama gue, terus kalau misalnya diajak nongkrong ya temen gue yang baru, ya dalam time slot yang gue punya, gue atur gitu loh, gue berapa lama ketemu sama temen lama gue, terus habis itu ketemu temen baru, atau enggak mungkin lebih bagus lagi gue campurin gitu, gue kenalin gitu. Menurut gue penting banget sih menurut gue buat lu ngatur waktu mau gimana pun ya, supaya lebih efisien aja, lebih teratur hidup lu. Iya benar sih. Nah itu sih memang pro, dan ya pro-nya ya bagus lah, membangun habit yang lebih baik gitu kan, tentang konsep waktu gitu. Nah tapi ya memang kalau untuk mengubah dasar itu ya susah. Mengubah dasar kan, karena itu kan kembali lagi kan pada budayanya kan, budaya masing-masing negara kan. Karena kalau yang gue pelajarin itu jadi ada yang namanya budaya itu interculturalnya itu ada yang high context and versus low context itu kan. Nah kalau high context itu tuh gimana ya ngejelasinnya, jadi budayanya itu banyak basa-basi gitu loh. Jadi maksudnya banyak basa-basi itu lu tuh tujuannya tuh satu, cuma basa-basinya tuh dari A sampai Z gitu kan. Nah kalau low context itu lu langsung to the point gitu kan, to the point. Misalkan kalau high context tuh salah satu negaranya itu Indonesia, Cina, Meksiko, sama banyak lah, nggak mungkin lah gue sebutin semuanya kan. Nah kita low context. High. Oh high. Kita high. Jadi misalkan nih, lu lihat nih orang nih ya, kalau misalkan di Indo kan ya, misalkan lu telat gitu kan, sorry nih gue ini, oh ya udah iya, terus ya udah nih gue nyampe tempat, padahal yang bilang udah nyampe tempat dia juga sebenarnya belum jalan juga gitu, sama-sama tingkat toleransinya tinggi. Nah kalau yang low konteks itu ada Jerman sama Jepang, itu terbaik tuh, nomor 1 nomor 2 tuh ganti-gantian lah. Jadi ya lu telat ya udah. Nah misalkan lu interview kerja nih, lu telat sedetik aja udah kalah hidup lu, udah langsung, misalkan kan udah jelasin waktu kan, sedetik lewat udah next gitu. Jadi benar-benar itu banget gitu loh, memang habit mereka memang efisien banget sih. Memang habitnya efisien gitu loh. Jadi misalkan ketemuan nih, misalkan seorang businessman di Jerman gitu kan, dia punya ketemuan list kan, ketemu 5 orang, dia ketemuan lagi yang udah ke orang ketiga, yang ketiga itu telat, nggak ngasih tahu nih ya, kecuali misalkan ngasih tahu mungkin beda cerita ya, misalkan nih ada ini nih, tiba-tiba pas gua lagi lewat tentara sama polisi perang gitu kan. Nah itu mungkin orang ya udah ya oke lah gitu kan. Tapi kalau nggak ada komunikasi sama sekali, ya udah telat semenit udah ditinggal, udah ya nggak jadi ketemuan, langsung ganti ke orang keempat. Jadi mereka tuh efisien banget, jadi waktunya tuh tertata dengan rapi gitu loh. Nah kalau yang high context itu ya nongkrong nih kan, ya lebih casual gitu, iya. Lebih lentur lah gitu, fleksibel. Iya, tingkat toleransinya tinggi banget gitu. Kayak misalkan lu ngomong gitu ya, lu ke orang Jerman, orang Jepang gitu ya, ngomong itu juga harus to the point, nggak bisa misalkan oh iya gitu ya. Lu nawa, lu misalkan gua jualan kurma contohnya gitu. Gua jualan kurma. Langsung aja sama Raffi. Nah, gue jualan kurma nih. Kayak misalkan kalau lu low konteks ya, kayak nih gue jualan kurmanya rasa ini dari mana, lu mau nggak? To the point banget itu. Nah kalau misalkan high konteks, Ci, lu doyan kurma nggak?
Oh. Atau nggak lu suka kurma nggak sih atau gimana gitu Lu ya? suka kurma nggak sih? Menurut lu kurma itu gimana? Menurut lu esensi kurma di dalam bulan Ramadan itu apa? Nah gitu. Jadi banyak basa-basinya gitu. Nah terus tapi intinya ya lu mau beli kurma gua nggak gitu. Intinya begitu. Intinya sama ya. Nah Indonesia tuh kan termasuk high context gitu kan. Jadi ya udah, padahal gimana ya, memang di high context ini pun nggak semuanya high context. Udah ada beberapa contoh, misalkan beberapa kampus gitu ya di Indonesia tuh yang udah menerapkan disiplin gitu. Misalkan lu misalkan melakukan ini nih pelanggaran nih, misalkan lu nyontek gitu kan, jangan nyontek deh, lu ngerjain skripsi tapi lu kopas gitu kan. Terus kan kalau misalkan ya Pak saya kesusahan, aku nangis itu kan, orang Indo kan biasanya iba gitu kan kalau begitu kan. Iya. Karena iba, waduh, nih gue juga dulu mahasiswa, gue juga dulu begini, ya udahlah gitu kan. Nah, kalau sekarang ada beberapa kampus yang kayak, ya Pak saya begini susah, aduh saya udah berusaha tapi kenapa? Ya udah intinya lo itu, ya udah. Ya. Iya. Walaupun dia nangis gitu loh. Misalkan si petugas nangis. Iya, saya ngerti. Tapi peraturannya sudah begini, mau gimana? Disiplin gitu ya. Disiplin. Tapi ngomongin high context, low context, tapi gimana ya? Ada juga beberapa kasus yang memang nggak terikat terhadap itu gitu ya. Gue kasih contoh. Kayak tadi kan gue bilang, semakin kita semakin berjalan waktu, lingkaran sosial kita makin meluas gitu ya, makin banyak teman baru, terus mungkin ya waktunya tuh mulai kebagi-bagi gitu kan. Beda halnya kayak waktu kita SMP kayak main aja terus. Kayak gue punya contoh gini, gue punya temen, nih gue biasa tuh kalau gue bertiga nih, kalau nongkrong tuh simple aja, kita nginep di rumah salah satu gitu ya kan, terus kita main game sambil ya silaturahmi, ngobrol gitu, nanyain kabar gimana. Itu quality time banget lah. Nah ada nih satu orang teman gue, emang agak kampret gitu ya, memang bukan agak kampret, memang kampret. Kadang gitu ya, orang Indonesia tuh ngaret itu masih bisa ditipu gitu. Misalnya janjian jam 6, kita bilang ke dia janjian jam 5 gitu. Ntar misalnya dia ngaret setengah jam atau ngaret sejam, dia malah jatuhnya on time. Itu kan bisa diakalin. Kalau temen gue ini percuma, mau lu akalin gimana pun caranya percuma. Misal gini, kita udah janjian jam 4 gitu. Oke fix ya jam 4. Ya jam 4 di rumah lu, terus kita nginep gitu kan. Nah, padahal janjian di jam 5 nih, kita udah ngomong ke dia jam 4 gitu kan. Nah, percuma kalau buat nih orang. Lu mau janjian jam 1 pun dia bakal datangnya bukan jam 1 siang gitu. Datangnya biasanya jam 12 atau jam 1 malam. Anjir. Menurut gue iya gitu, kita mau nginep, akan tetapi kan ya waktunya kepotong gitu loh, quality time-nya kan kepotong. Bener loh. Yang tadinya kita harusnya ya banyak gitu ngobrolnya, ngebahas beberapa hal banyak gitu, alhasil dia jam 1, kita nungguin dia pun udah males, udah capek, udah males. Ya, akhirnya ya kita cuma ngobrol-ngobrol, quality time cuma sampai jam 3 gitu kan. Main pun nggak jadi. Jam 3 ya udah tidur, tepar. Terus pagi udah pulang. Ya gimana gitu kan. Jadi kan kita malah nggak ada quality gitu loh. Iya. Kan sebenarnya kan penting ya kita mulai dari bersosialisasi sampai di karir kita tuh penting adanya pengaturan waktu dengan baik dan benar. Semakin teratur timetable lu, mungkin dari jam sampai ke menit sampai ke detik tuh semakin akurat lu bisa ngaturnya. Itu menurut gua ya lu akan lebih gimana ya, lebih bisa ngerjain banyak hal gitu loh. Iya. Kayak ya gimana ya, nggak kejar waktu karena ya timetable-nya tuh udah akurat gitu loh. Bisa santai, malah nggak kejar waktu.
lebih efisien kan gitu. Makanya ya, menurut gua ada kesempatan untuk new positif ini. Alangkah lebih baiknya ya kita tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk dan kembali lagi dengan kebiasaan yang lebih baik gitu ya. Setuju gue. Kalau gue sih ya nih kita refleksi aja nih, misalkan di antara kita gitu ya. Gue tuh pernah sama temen gue nih, Richie ini nih, gue tuh pernah lagi mau main gitu kan, main nih kan, apa nih? mau main ke rumah temen gue gitu kan, terus ya udah ini diteleponin kan, apa ya, gue udah berasa apa ya, berasa sama bapaknya gitu, nelfonin kayak nanyain kabar gitu kan, nelfonin nih ya puluhan kali nggak diangkat nih kan, nggak diangkat, terus gue terus kita spam nih, nggak diangkat juga kan, nggak diangkat, tiba-tiba online. Tiba-tiba online. Ini. Kita telepon, hilang. Tiba-tiba masih online, tiba-tiba online-nya hilang. Ghosting. Tiba-tiba. Berarti kan secara logika kan pas kita telepon dia tahu kita nih lagi telepon kan gitu kan. Terus ya udah akhirnya, oh iya soalnya baru bangun gitu kan. Terus gue mikirkan tadi yang WA siapa gitu kan. Apalagi kalau HP lu udah teknologi facecam gitu kan. Ya kan, yang bisa buka kan cuma muka lu kan. Nah, apalagi yang produknya itu buah kepotek gitu kan. Buah kepotek gitu. Itu kalau untuk nge-unlock, ini bahas siapa sih anjing? Kalau untuk nge-unlock itu tuh mesti muka orangnya sendiri, dan udah gitu orangnya mesti melek. Kalau orangnya mah nggak bakal kebuka. Jadi kalau ada orang iseng nih ngebuka, mau buka WA nggak bisa. Ini bisa kebuka, berarti logikanya matanya melek kan. Nah, mata melek. Beberapa puluh menit kemudian baru bangun gitu kan. Wah, nggak tahu tuh. Iya. Tak hitungan menit, hitungan jam itu. Mungkin HP-nya itu udah punya nyawa gitu untuk ngebuka WA sendiri. Ya, gua nggak tahu ya. Iya, nggak tahu lah ya. Oh, katanya lu mau main ini. Ya udah, iya. Soalnya padahal janjinya aja siang kan. Udah sore. Kita udah gedak nih ya, udah gedak begini, yang kita lakukan apa? Udahlah, mau basa-basi, nyampein aja rumahnya, udah gitu, dia udah tahu nih kita di depan rumahnya, kagak dibukain pintu, asli kita ngobrol dulu sama entah supirnya, entah itu orang rumahnya yang lain gitu kan, sampai penjaga warung kita ngobrol gitu ya kan, sampai tukang Indomie gitu kan. Rumahnya daerah mana? Tercinta. Rumahnya daerah mana? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan kan besar gitu kan. Iya, kan ada banyak lah ya. Banyak. Gitu kan. Iya. Sampai makanya gue bingung ya. Dia itu cerita cuma pernah telat sekali sama pacarnya. Kayak kita dilupain ya, Cia. Makanya bingung itu loh, kayak telat itu banyak konteksnya, bukan elu datang telat, itu ada juga telat bangun, telat. Iya, banyak gitu loh konsep telat itu loh. Nih, kita aja waktu itu mau lari aja, sampai kagak jadi kan. Mau berenang sampai kagak jadi, nah itu. Nah. Ayo kita sore lari nih ya, sumpah gue pengen lari. Oke ya bener ya. Pokoknya gue sama Roman lagi benerin mobil di bengkel. Kita kelar, kita jemput lu, kita berangkat. Oke, siap. Pas mau dijemput, tunggu bentar ya, gue mau beli peci. Beli peci di mana? Di mana? Tangga 2 atau di mana gitu? Majestic. Ada yang jawab tuh. Gue pikir, perasaan seumur hidup gue ke Majestic itu nggak ada yang namanya cepet. Pasti keliling-keliling dulu. Belum lagi kalau di Majestic tuh macet. Saking padatnya gitu kan, belum milih-milih dulu, nawar-nawar dulu ya kan. Ya,
akhirnya ya tak jadi tuh. Udah langsung intinya aja, Vi. Kenapa, Vi? Nah, ya, to the point. Low context. Low context saja kita. Ayo. Yang mana dulu? Iya, semuanya. Yang telepon, yang WA itu Oh, gue bangun nih. Semuanya. Pokoknya semuanya. Gimana dah? Ya udah satu-satu anjing. Ya udah. Waktunya tak cukup. Ya udah yang paling ngeselinnya yang WA ya. Itu gue bangun nih kan, gue buka nih. Terus gue masih ngantuk banget Pak anjing. Gue buka, gue nggak scroll tuh kan semuanya. Gue taruh gue tidur lagi anjing. Ini emang high context tuh begitu gitu. Kalau low context nih misalkan ada suatu kesalahan, saya minta maaf atas ketidaknyamanan yang sedang terjadi gitu kan. Kalau high context, gua itu, nah gini, self defensing gitu. Terus gua nggak tidur gitu kan, terus gua begini, terus gua begitu. Kalau konteks gitu ya, kita sebagai yang pembuat salah itu tuh udah nggak mikirin diri sendiri, kita memikirkan yang dirugikan gitu. Nah kalau high context tuh masih memikirkan diri sendiri gitu kan, kayak gua padahal jawaban aslinya mungkin bukan itu. Padahal sebenarnya gue malah mager gitu loh. Nah gitu. Tiba-tiba gue mager, tiba-tiba gue kesambat pengen main PS lah gitu. Nah, high context tuh begitu lah ya. Jadi contoh high context ya. Contoh high context soalnya kalau gue buka HP terus tidur, terus gue taruh HP-nya ya lu akan tidur. Ini online, offline. Lu tidur bangun dong berarti. Jadi kalau nanti tidur bangun ya gue bingung nih siapa yang tidur bangun, lu kah, elunya kah, atau gimana gitu. Kayaknya HP gue hidup deh Pak, sebenarnya tuh hidup kayaknya HP gue nih. Kayaknya ya, soalnya gimana ya, soalnya agak aneh aja gitu. Misalkan gue suka telepon deh, kalau gue nelfon tuh kemungkinan diangkatnya cuma 10%. Nah ya gitulah. Tapi kalau yang nelfon, yang beda tuh kalau yang nelfon apa tuh Pak? Yang waktu gue cerita nanti itu. Yang mana? Yang kayak wifi gue. Wifi gue kalau ditelepon cowok kan nge-lag banget nih kalau cowok yang nelfon. Tapi kalau lawan jenis yang nelfon tuh, lancar banget. Nggak usah ngomongin wifi. Nah ini justru high context ini masih terjadi. Wifi pun salah. Terjadi ya. Padahal ya kita teleponnya bukan pakai wifi, pakai pulsa. You know pulsa? Pulsa. Pakai nomor telepon ya, bukan pakai kuota. Iya. Yang satu paket data dibeli, ini langsung kepotong duitnya gitu. Saya udah wifi aja. Oke, gua udah nggak bisa self defensing, gua harus nyalain wifi. Nah itu wifi adalah kasihan wifi-nya yang dulu, yang kasihan deh. Kan sekarang udah ganti, udah kenceng ya. Yang dulu ya maafin aja nih salah majikannya gitu kan. Udah mati gitu kan, masih aja salahin. Aduh. Gue juga ngomongin waktu sih, sebenarnya agak penasaran juga ya sama jam tangan soal penunjuk waktu. Kayaknya seru nih buat kita bahas di next session. Iya, seru itu. Karena jam tangan itu ada culture-nya sendiri. Gimana sih, ada culture-nya sendiri, ada estetiknya sendiri, ada feelingnya tersendiri gitu loh. Benar. Ada penasaran kan kalau yang kita ngomongin jam sebagai penunjuk waktu? Saksikan kita di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Nah itu dia teasernya itu. Teaser. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.